The most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, J. Itzes di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Oke guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman sekeluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat juga, amin. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini dimana saya mau mereaksi beberapa video yang saya rangkum menjadi satu, guys. Jadi di sini ada video perbedaan antara penonton atau supporter timnas Indonesia dan timnas Malaysia dan komentar pelatih Bahrain setelah Bahrain ditaklukkan Indonesia 1-0, di mana pelatih Bahrain ini kecewa ketika lagu kebangsaan Bahrain dikumandangkan ada sorak-sorai dari supporter timnas Indonesia, guys. Ya, jadi ada beberapa video lainnya ya, guys. Oke guys, kita saksikan langsung aja yuk video selengkapnya seperti apa. No, lovely atmosphere, everything is okay. We are already playing the full stadiums, and I can say atmosphere really was lovely football atmosphere. Only I have to say something. I'm sorry for Indonesian people for these items of Bahraini when all of them make. Ya guys, jadi ketika tim Bahrain menyanyikan lagu kebangsaan Bahrain, ya memang sempat ada sorakan dari supporter Indonesia seperti gitu guys. Dan sorakan mafia juga malah justru dia tidak mengheroikannya sama sekali, jadi diabaikan begitu saja. Tapi ketika lagu kebangsaan negara Bahrain disorakin begitu, baru dia berkomentar, katanya saya tidak menyukai momen seperti itu guys. Jadi seakan tidak menghargai lagu kebangsaan Bahrain guys. Ya, jadi hanya disorakin begitu pas ketika lagu timnas Bahrain berkumandang guys. Jadi seperti itu sih. This is not right, but other things, everything is okay. Oh iya. Bro, kenapa kamu datang ke GBK hari ini? Padahal kan Jepang nggak main. Wah, karena Jepang sudah dapat tiket ke World Cup dan aku pengen Indonesia berangkat bersama Jepang ke World Cup gitu. Jadi aku harus dukung Indonesia. Kalau nggak ada dukungannya, nggak bakal bisa dapat 3 poin. Yo, kira-kira prediksi nanti berapa nih skornya Indonesia lawan Bahrain? Aku berharap ya, karena kemarin Jepang udah mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Indonesia juga semoga sama 2-0 kalahin Bahrain. Oke, siapa yang bergabung nanti? Si Ole kan kemarin bagus banget ya mainnya ya, Ole, sama aku dukung banget Sandy Walsh. Jadi kalau ada kesempatan Sandy Walsh sudah cetak gol. Oke, boleh kasih dukungan buat Indonesia motivasi kita. Oke. Indonesia 代表、今日勝ち点3目指して頑張ってください。日本と一緒にワールドカップ行きましょう。頑張って。 Artinya? Semangat Indonesia, harus dapat 3 poin dan kita sama-sama berangkat ke Jepang bersama Jepang. Thank you.
Mengejutkan, media Malaysia soroti perbedaan supporter Indonesia dan supporter Malaysia. Supporter Indonesia yang memenuhi pertandingan Indonesia melawan Bahrain menjadi sorotan media Malaysia dibandingkan dengan supporter Malaysia saat menonton pertandingan Malaysia menghadapi Nepal di kualifikasi Piala Asia. Perbedaan ini sangat jomplang ya. Di Stadion Malaysia, pertandingan Malaysia terdapat 5.000 penonton pendukung Malaysia, berbeda dengan pendukung timnas Indonesia yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno sebanyak 87.000 penonton. Ya memang di waktu yang sama ketika Indonesia melawan Bahrain itu guys, di tanggal 25 Maret kemarin, itu memang ada pertandingan yang berbarengan ya guys. Jadi Malaysia di kualifikasi Piala Asia itu bertemu dengan Nepal yang pendukung timnas Malaysia itu sedikit sekali guys. Hanya yang tadi abang ini bilang katanya hanya 5.000 apa 3.000 atau 4.000 gitu guys, nggak nyampe lebih guys, nggak nyampe lebih dari itu. Nah di sisi lain pertandingan antara Indonesia dan Bahrain luar biasa, pendukung dan supporternya itu hampir 80.000 guys, luar biasa ya guys. Jadi hampir memenuhi sela-sela stadion GBK semua, merah putih guys, gemuruhnya segala macam. Ada euforia ketika kemenangan melawan timnas Bahrain guys ya. Tapi beda di Malaysia ya, walaupun memang Malaysia menang dengan Nepal 2-0 guys ya, tapi ya biasa-biasa baik, nggak segemuruh di GBK gitu guys ketika Indonesia menang melawan Bahrain. Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Indonesia dan Malaysia itu jomplang sekali memang. Oke lanjut. Ini tentunya perbedaan yang sangat jomplang. Antusiasme penonton Indonesia lebih besar dibandingkan antusiasme penonton Malaysia. Padahal ekonomi Malaysia secara keseluruhan lebih baik dari Indonesia. Tapi daya beli mereka sangat minim. Mungkin antusiasme mereka berkurang akibat Malaysia mengalami penurunan di timnasnya. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk lolos ke Piala Asia saja, Malaysia ini masih ragu apakah Malaysia bisa lolos karena bersaing dengan Vietnam. Bagaimana menurut kalian? Silakan di kolom komentar. Malaysia ngarep Indonesia kalah lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Ya kenapa aku bilang gitu ya? Malaysia mengagendakan uji coba dengan negara Oseania bulan Oktober ini. Ya bulan Oktober ini kan Indonesia akan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi round 3 Piala Dunia 2027. Jadi ya Malaysia itu mengagendakan uji coba dengan Oseania yang peringkatnya ya 190, 180 ya kan? Supaya apa? Ya kalau Indonesia kalah lawan Cina dan Bahrain, Malaysia menang lawan 2 negara Oseania, ya peringkat mereka ya bisa jadi menggeser Indonesia. Sampai segitunya ya Malaysia ya demi rank FIFA-nya naik terus, cari lawan yang mudah Malaysia. Nah pertanyaannya kenapa harus lawan negara Oseania? Kan ada negara lain lah yang agak sedikit lebih kuat. Jawabannya karena Malaysia udah ditolak berkali-kali. Ya sama kayak Kenta lah ya. Kenta kan udah ditolak sampai berkali-kali sama Haruka kan. Malaysia juga udah ditolak berkali-kali loh. Kemarin waktu Piala Merdeka ya, ada rencananya Cina ikut, India ikut, Palestina ikut. Akhirnya Cina, India, dan Palestina nggak jadi ikut Piala Merdeka. Kenapa? Ditolak. Mereka nolak Malaysia gitu loh. Jadi cinta Malaysia ini bertepuk sebelah tangan. Pertanyaannya Lebanon, Filipina kenapa mau ikut? Ini hal yang bagusnya dari Malaysia. Juara Piala Merdeka kemarin itu mendapatkan hadiah lebih besar dari juara Liga 1. Kalau juara Liga 1 kemarin Persib dapat hadiah 2,5 miliar setelah bertanding 34 pekan. Juara Piala Merdeka itu dapat 5 miliar. Cuman 2 kali tanding. Ya wajar Lebanon mau ikut ya, hadiahnya gede coy. Tapi kalau misalkan mau tanding sama Malaysia demi uang ya harga diri Malaysia ya kayak mana ya, mau ditaruh di mana harga dirinya, iya kan? Jadi menurut kalian mampu nggak nanti Oktober ini Malaysia mengejar ranking Garuda? Permainan di separuh masa yang pertama. Oh ini ketika detik-detik golnya oleh Ferdinand, satu lorongan bijak untuk Romane. Oleh Romane meletakkan Indonesia di depan. Ini Indonesia itu bisa lebih dari 1-0 kalau saja
Marcelino dan Eliano Render bisa memanfaatkannya sebaik mungkin ketika peluang mereka dapatkan guys ya. Seperti Marcelino yang tendangannya itu melambung ke atas padahal udah bisa dibilang 90% gol itu harusnya ya guys. Terus Eliano pun sama guys, ketika umpan manis dari Ricky Kambuaya itu jatuh ke kaki Eliano Render, itu harusnya 95% terjadi gol, tapi pada kenyataannya itu bolanya melambung tinggi. Pantas saja ya di zamannya Sintayong si Eliano ini selalu jadi di bangku cadangan. Sorry guys, jadi memang kenyataannya begitu. Tapi semoga saja buat Eliano dan kakak Ricky Kambuaya ini bisa semakin meningkat performanya ya guys ya di tangan pelatih Patrick Kluivert. Semoga saja guys, jadi bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya untuk bisa masuk starter di line up timnas Indonesia. Oke guys, kita lanjut lagi videonya.